Permatasari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 014. Di sini saya akan menyampaikan tugas kelima, yaitu sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN pengambilan data manual. Nah, untuk jelaskan apa respon sistem, closed loop, dan open loop. Untuk respon sistem adalah tanggapan keluaran terhadap masukan atau perubahan sinyal kendali. Nah, untuk closed loop sendiri yaitu loop tertutup. Sistem memiliki umpan balik atau feedback yang digunakan untuk menyesuaikan keluaran agar sesuai dengan nilai set point. Ini memungkinkan sistem menjaga kestabilan suhu secara otomatis. Untuk open loop atau loop terbuka, sistem bekerja tanpa umpan balik, nilai keluaran tidak memengaruhi input berikutnya, sehingga akurasi bergantung penuh pada pengaturan awal. Nah, ini ada respon sistem yaitu seperti ini. Terus, misal TD atau delay time, waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir steady state. TR atau rise time, waktu yang dibutuhkan respon nilai naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Kemudian ada TP atau peak time, waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya atau overshoot. TS, settling time, waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Kemudian ada MP atau maximum overshoot, selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir atau steady state, biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state. Steady state error, selisih antara input referensi atau set point dan output sistem CT pada kondisi waktu menuju tak hingga. Lalu di sini ada block diagram open loop, dan ini closed loop. Kemudian ada control on off hysteresis-nya. Nah, control on off hysteresis menambah lebar setelan antara titik on dan off untuk mencegah chatter atau kondisi switching sangat cepat on atau off berulang di sekitar satu titik setel. Di bawah batas bawah on, di atas batas atas off. Lebar ini juga disebut sensitivitas atau gerak bebas atau dead zone. Lebar sempit menahan suhu dekat set point namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat arus aktuator seperti relay atau solenoid. Jika pin lambat atau kapasitas pemanas atau valve besar, penundaan efek kontrol dapat memicu hunting, kondisi osilasi berulang naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Solusinya itu perlebar lebar histeresis. Nah, aplikasi umumnya perangkat on-off berbasis relay atau solenoid, kompresor, kulkas memakai lebar besar untuk menghindari start atau stop sering, cocok untuk kontrol kasar. Nah, ini ada kontrol PID-nya. Nah, kontrol PID time proporsional yaitu mengatur rasio on-off atau duty cycle secara proporsional terhadap deviasi di dalam proporsional band sekitar set point. Karena tegangan atau arus sulit tidak bisa kontinu atau karena output TK4S T4RN adalah relay, sinyal dikirim sebagai pulsa on-off berulang. Dengan frekuensi cukup tinggi, perilakunya mendekati kontrol kontinu. Satu siklus kontrol berdurasi konstan, di bawah band selalu on, di atas band selalu off. Di dalam band rasio on atau off berubah sesuai deviasi. Contohnya on 0,7 second dan off 0,3 second dalam PV, nilai sensor di bawah set point. Nah, dibanding on off murni, overshoot lebih kecil, siklus kontrol yang lebih pendek memberi hasil kontrol lebih baik. Untuk tujuan memahami kendali on-off dan PID serta menganalisis kinerja sistem, perangkat pengendali Autonix TK4S T4RN termokopler tipe K, lampu pijar. Nah, teori on-off, aksi dua posisi dengan histeresis, frekuensi siklus naik saat gap makin kecil, tak cocok untuk aktuator yang sensitif siklus tinggi, cocok untuk proses lambat, konsep kinerja, overshoot atau MP, dan waktu tunak atau settling time atau TS. TK4S
T4RN display PV atau SV, indikator unit, manual atau auto, multi SV, auto tuning, alarm, dan output control, tombol navigasi atau ubah nilai. Thermocouple K polaritas merah plus dan biru min, junction Ni berlapis tembaga M6, kabel bersert, lampu pager, elemen utama, filamen wolfram, gas rendah, kontak, dan osilator ulir. Nah, ini jelaskan cara operasional Autonix itu dan perlihatkan datasheetnya. Untuk cara operasionalnya dan jelaskan cara pengambilan data secara manual nanti disampaikan ke simulasinya. Ini terdapat datasheet untuk TK seriesnya, ada hack function atau hack performance PID controlnya, ada future-nya, ada manualnya, ada comprehensive-nya, ada spesifikasinya, ada ordering information-nya. Di sini banyak spesifikasinya. Nah, ini ada connection-nya, ada nanti ke connect kemana aja, dan terdiri dari ini ada TK4R itu sesuai kriterianya, ada dimensionnya juga ada banyak, ada produk kontennya, ada code itunya, ada parameter satu grupnya terdiri dari blok itu, ada parameter dua grupnya. Di hack accuracy standar PID control terdiri, ini banyak penjelasannya. Ada banyak parameter, ada parameter 1 grup, parameter 2 grup, dan ini ada parameter 3 grup. Ini ada blok-bloknya ini. Ini ada parameter keempatnya. Ini ada parameter yang kelima seperti ini. Ini ada SV setting, ada parameter reset. Ini bisa di bagian untuk men-setting itu ya. Nah, untuk simulasinya kita klik dulu itu untuk meng-on-kan. Nah, kita setting terlebih dahulu. Ini untuk on off-nya. Nah, ke 30 untuk B ini ada 30, 40 di setting 40. Lalu I-nya 3, D-nya 0, parameternya 2. Nah, nih suhunya 50 derajat sudah. Lalu ini ada sebuah modul dari TK4S yang dimana TC plusnya ke TC plus dan TC minnya ke TC min itu pada THC. Nah, lalu untuk bagian TK4S nya yang SSR itu, nah SSR plusnya itu ke plus lampu, lalu SSR minnya ke min lampu. Begitulah wiringnya. Nah, ini dilanjut lagi untuk mengedit atau merubah, men-setting itu tadi. Untuk masih di on off. Nah, tapi dirubah lagi. P-nya 20, lalu tekan mode,
I nya itu dibuat 0, tekan mode, D nya 0 juga, tekan mode lama. Untuk parameternya itu 2 dan tekan lama lagi. Nah, dimulai dari 29 dan 50 derajat. Lalu ini untuk men-setting PID nya. Nah, tuh untuk P nya karena diperlukan sesuai data yang disuruh itu banyak. Nah, ini salah satunya, yaitu P nya 30. Lalu I nya dibuat 20, kemudian D nya 0. Nah, tekan lama untuk modenya, lalu parameter 2. Nah, dimulai dari 27 atau 29 itu, dan frekuensinya derajatnya titik 60 tadi. Nah, ini ada juga pengambilan data secara manual untuk keduanya, PID dan on off, selama 3 menit untuk mencapai atau untuk mendapatkan data yang diinginkan, yaitu sampai 180 detik. Ini ada video untuk pembuatan datanya yang telah kita ambil tadi. Nah, untuk setelah pengambilan atau melakukan praktikum itu, kita mendapatkan sebuah data on off 1, on off 2, on off 3, dan on off 4. Di sini ada detiknya. Ini untuk detiknya yaitu sampai 180 detik. Jadi per detiknya nanti ada perubahan atau tidak untuk suhunya. Nah, suhu puncaknya ini ada di 53, lalu turun lagi di 52. Nah, ini 57, 64, dan 64. Nah,
Nah, di sini terdapat sebuah grafik dari on off 1 sampai 4. Kemudian di sini ada data dari praktikum untuk menentukan PID. Nah, di sini ada PID 10.00, 20.00, 30.00 dan selanjutnya. Ada detik dan suhu yang didapatkan. Nah, dimulai dari 29 derajat. Nah, ini ada hasil grafiknya. Ini hasil grafiknya. Sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.